Mengejutkan, pihak Ruben Onsu akhirnya ungkap soal syarat baginya agar bisa bertemu dengan anak-anaknya di hari bahagia ulang tahunnya yang ke-43 baru-baru ini. Syarat tersebut menurut pihak Ruben ditentukan oleh pihak Sarwenda. Syarat-syarat yang diajukan Sarwenda pun, menurut pihak Ruben Onsu tidak ada adendum yang mengaturnya atau revisi atas kesepakatan yang tertuang dalam Akta 39. Benarkah adanya syarat tersebut? Bagi pihak Ruben merupakan bentuk penolakan halus dari pihak Sarwenda agar Ruben tidak bisa berkumpul dengan anak-anaknya di hari ulang tahunnya. Lantas, seperti apa pula Minola Sebayang memaknai foto yang diposting Ruben bersama ketiga anaknya di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-81? Seperti apa pula psikolog Tika Bisono menelisik arti postingan foto Ruben Onsu tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah panasnya prahara hak asuh anak dengan Sarwendatan, baru-baru ini Ruben Onsu baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-43 pada tanggal 15 Agustus 2026. Pada perayaan tersebut, tampak tidak dihadiri oleh kedua putrinya, Thalia dan Tania. Tampak hadir hanya Betren putra Onsu yang selama ini tinggal bersama Ruben. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang pun akhirnya memberikan klarifikasinya bahwa sebenarnya Ruben ingin agar Thalia dan Tania hadir pada momen perayaan ulang tahunnya. Namun permintaan tersebut ditanggapi pihak Sarwenda dengan disertai sejumlah syarat. Yang disesalkan pihak Ruben adalah persyaratan tersebut tidak tertuang dalam kesepakatan di Akta 39 yang kedua pihak sepakati sebelumnya, tapi dibuat sendiri oleh pihak Sarwenda. Sebenarnya kalau bicara tentang apa yang saya posting itu kan ini hanya sekedar mengingatkan ya. Jadi kalau bicara tentang sesi melawan lupa ini juga masih dalam bagian dari melawan lupa gitu ya. Jadi kita kan manusia biasa yang kadang-kadang mungkin suka lupa. Ya, saya juga sebagai manusia mungkin suka lupa dan kalau diingatkan sih nggak jadi masalah ya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa kalau kita mengatakan bahwa kita adalah warga negara yang baik, ya, maka hendaknya perilaku kita juga itu sejalan dengan apa yang kita sampaikan, bahwa kita memang adalah warga negara yang baik. Nah, salah satu ciri warga negara yang baik itu adalah warga negara yang mentaati hukum, ya. Nah, hukum yang ditaati itu kan nggak boleh pilih-pilih juga, kan begitu ya. Artinya nggak mungkin mana yang kita rasa cocok dengan kita ikutin, mana yang kita rasa tidak sesuai dengan keinginan kita tidak ikutin. Itu bukanlah ciri dari warga negara yang baik ya, warga negara yang taat hukum. Bagaimana Ruben ngomong di dalam hari jadinya ya, yang satu tahun sekali orang memperingati hari jadinya kan begitu ya. Dia juga inginlah artinya itu menghabiskan peringatan hari jadinya, masa-masa yang bahagia itu dihadiri oleh anak-anaknya kan begitu ya. Tapi ternyata ini juga tidak bisa terrealisasi karena syarat tadi itu, syarat yang memang tidak diwajibkan, tidak diatur, dan itu bukanlah satu konsekuensi dalam satu pertemuan yang diatur dalam Akta 39. Apapun alasannya hari ini, sepanjang belum ada perubahan yang namanya adendum, kita tidak boleh secara sepihak untuk menentukan syarat dengan pertimbangan apapun. Jadi itu memang harus ada yang namanya renegosiasi ulang dalam satu kesepakatan baru yang dituangkan dalam sebuah adendum kan begitu. Jadi ini yang saya sorotin ya, ini yang saya sorotin. Kenapa harus ada syarat gitu loh misalnya. Nah, artinya kalau memang mengizinkan ya izin.
Oke, anak-anak saya kirim misalnya dengan susternya gitu misalnya. Ya untuk menghadiri perayaan itu, nanti misalnya kalau memang misalnya belum bisa nginep misalnya ya akan balik lagi dengan supir. Itu akan lebih bagus daripada misalnya oke, tapi ada syaratnya. Nah, makanya saya katakan gitu loh bahwa eh, mengizinkan dengan syarat itu adalah kata lain dari tidak mengizinkan. Ya saya kira semua ahli-ahli bahasa pasti setuju ya. Kalau izin ya izin gitu loh. Tapi kalau mengizinkan dengan syarat, berarti itu adalah kata lain dari tidak mengizinkan. Jadi kita jangan berdebat lagi, misalnya mana buktinya, mana ininya. Ini kita retorika. Saya lelah yang seperti itu. Minola Sebayang juga mengungkap bahwa kita tidak boleh membuat syarat sendiri, sementara dalam kesepakatan yang sudah disepakati bersama dan tertuang dalam Fakta Sunt Servanda sebelumnya sudah mengikat kedua pihak layaknya undang-undang. Bagi Minola Sebayang, akan sangat aneh sekali dan tentu akan bertentangan dengan hukum jika kita masih memberikan syarat-syarat atas pertemuan antara ayah dan anak atau berkumpulnya ayah dan anak. Apalagi kalau syarat-syarat itu ditentukan oleh kita sendiri secara sepihak. Maka hal seperti itu menurut Minola tidak boleh. Saya juga ingin mengingatkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang membuatnya itu secara aturan hukum juga mengikat bagi para pihak yang membuatnya berlaku seperti undang-undang gitu loh. Ini sesuai dengan ajas Fakta Sunt Servanda gitu loh. Jadi kalau misalnya kemudian kita warga negara yang baik, warga negara yang taat hukum, maka semua hukum harus kita jalankan dan laksanakan, jangan pilih-pilih, termasuk di dalamnya adalah kesepakatan yang kita buat dengan pihak lain yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Karena ada Fakta Sunt Servanda tadi itu, ajas Fakta Sunt Servanda itu bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Berarti itu juga adalah hukum yang harus ditaati dan dihormati. Nah, tanya pakar hukum manapun pasti tidak akan boleh gitu. Karena kalau memang misalnya mau ada yang namanya itu perbaikan, yang tadinya nggak ada syarat dan kemudian diinginkan dijadikan adanya syarat, itu harus juga atas dasar kesepakatan. Dan dibuatlah yang namanya adendum, yang disepakati kembali oleh kedua belah pihak. Tapi kalau misalnya kemudian tidak ada adendum atas perjanjian pokok itu, kemudian tidak ada kesepakatan antara pihak yang satu dan pihak yang lain, lalu dengan egonya kita sendiri, karena kita menganggap kita benar, kita berpikir lebih baik dari siapapun, kita berpikir apa yang kita lakukan itu adalah suatu hal yang wajar gitu ya, hak kita gitu misalnya, terus kemudian kita bikin syarat, saya rasakan itu bukanlah ciri warga negara yang baik. Ya, jadi hanya itu yang ingin saya sampaikan dalam postingan tersebut. Baru-baru ini, Ruben Onsu juga sempat memposting foto dirinya dengan ketiga anaknya di media sosial. Foto tersebut merupakan ekspresi kebahagiaan Ruben Onsu menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Minola Sebayang mengungkapkan bahwa orang yang mempunyai perasaan pasti akan merasa prihatin melihat foto tersebut. Karena melihat keinginan seorang ayah untuk bersama kedua anaknya di hari jadinya pun tidak dapat terrealisasikan lantaran ada hal-hal yang tidak seharusnya diberlakukan. Tapi saat itu justru diberlakukan oleh salah satu pihak. Padahal sebelumnya tidak ada adendum yang merevisi keputusan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Akta 39. Aksi Ruben menghadirkan anak-anaknya meski hasil rekayasan EIAI bagi Minola merupakan bentuk ketidakmerdekaan seorang ayah dari rasa rindunya untuk bertemu anak-anaknya. Sudah pasti. Ya, sudah pasti artinya ada satu komunikasi. Ruben ingin di hari jadinya yang akan dirayakan 1 tahun sekali itu anak-anak ada. Ya, tapi kemudian oke, gitu ya. Di depannya seperti itu, oke, gitu. Mungkin sama sus gitu ya, mungkin saya juga ikut gitu. Tapi nah ada syaratnya. Jadi itu yang saya katakan bahwa kita nggak bisa membuat syarat sendiri sementara dalam kesepakatan yang sudah tertuang dalam perjanjian dan menurut ajas Fakta Sunt Servanda
perjanjian yang dibuat itu kan mengikat layaknya undang-undang gitu loh. Jadi artinya nggak bisa kita bikin syarat sendiri tanpa disepakati oleh pihak yang lain gitu loh. Dan kalau memang pihak yang lain itu sepakat, maka perjanjian itu juga harus diadendum. Karena kalau nggak diadendum kan nggak ada perubahannya. Undang-undang kan juga begitu. Kalau undang-undang itu dianggap sudah tidak lagi mewakili apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan tidak lagi bisa mengatur ketertiban seperti apa yang diinginkan oleh undang-undang itu, kan makanya akan direvisi undang-undangnya di DPR kan gitu. Ada perbaikan, ada perubahan kan begitu. Jadi ini kan maunya kan tidak ada revisi, tidak ada kesepakatan baru yang diperbaiki, nggak ada adendum. Dia menentukan sendiri menurut kacamatanya sendiri. Ini kan yang nggak boleh. Orang yang punya perasaan pasti akan prihatin bahwa keinginan seorang ayah untuk bersama dengan anaknya di hari jadinya pun itu tidak terrealisasi karena ada hal-hal yang tidak seharusnya diberlakukan tapi diberlakukan ya, sehingga akhirnya tetap Ruben menghadirkan anaknya dalam bentuk ayah prihatin. Orang yang punya hati pasti prihatin. Tapi kalau misalnya orang yang melihatnya dari kacamata yang lain, menurut dia oh ya norak lah, inilah berlebihan. Tapi memang itu sesuatu yang kita yang punya perasaan harus prihatin. Makanya saya katakan bahwa apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka dari kemerdekaan ini kan gitu artinya, termasuk merdeka dari rasa rindu. Sebagai kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang juga mengungkap bahwa Ruben bukanlah orang yang suka membagi-bagikan apa yang dialaminya atau dirasakannya, apalagi isi hatinya ke banyak orang. Ruben juga bukan tipe orang yang suka curhat sana-sini untuk menggalang dukungan. Tetapi dalam hal ini, Ruben hanya meminta pendapatnya selaku kuasa hukumnya mengenai adanya syarat-syarat tertentu yang diberikan Sarwenda agar bisa menghadirkan kedua putrinya dalam perayaan ulang tahunnya. Menurut Minola Sebayang, syarat-syarat itu tidak diatur dalam perjanjian pokoknya di Akta 39 yang mengatur kedua pihak sejak perceraian. Ruben itu bukan orang yang suka membagi-bagi isi hatinya itu ke banyak orang. Ya, dia bukan orang yang curhat sana ngomong sini untuk cari dukungan, enggak. Gitu. Dia cuma bilang saja gitu. Menurut Abang seperti apa? Bahwa saya sudah minta anak-anak untuk hadir di perayaan hari jadi saya. Oke, tapi ada syarat. Ya berarti kan nggak oke kalau ada syarat. Karena syarat itu kan sesuatu yang tidak diatur di dalam perjanjian pokoknya gitu. Di Akta 39 itu. Yang saya tahu seperti itu rule of law-nya. Ya mungkin nanti ya orang lain akan berpendapat bla 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 bla, silakan. Tapi yang pasti secara normatif bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kalau ingin ada perubahan, kemudian ingin ada revisi, maka itu harus disepakati juga oleh para pihak dan dituangkan dalam adendum. Kan begitu. Tapi ini kan tidak ada yang seperti itu. Di sisi lain, psikolog Tika Bisono ungkap alasan Ruben Onsu posting foto bersama anak-anak pada momen perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Lantas, apa pesan Tika Bisono kepada Sarwenda Tan selaku mantan istri Ruben Onsu? Psikolog Tika Bisono sebelumnya telah memberikan pandangannya usai Ruben Onsu di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 memposting foto dirinya bersama dengan ketiga anaknya, yaitu Betran, Thalia, dan Tania dalam sebuah story di media sosial lengkap dengan ornamen-ornamen khas kemerdekaan. Dari sisi psikologi, Tika Bisono melihat aksi Ruben tersebut sebagai salah satu ekspresi rasa cintanya yang begitu mendalam kepada anak-anaknya, serta bentuk rasa bangganya. Di sisi lain, aksi Ruben Onsu tersebut juga seolah memperlihatkan kepada dunia bahwa di hari peringatan kemerdekaan negara Indonesia tersebut, dirinya seolah belum merdeka, karena hak-haknya untuk bertemu anak masih terbelenggu prahara dengan Sarwenda. Meski sebagian pihak menduga bahwa foto tersebut bisa jadi adalah hasil rekayasa atau editan artificial intelligence atau EA,
Namun dari kacamata psikologi, Tika Bisono justru melihat makna yang jauh lebih dalam dari postingan tersebut. Cinta ayah ke anak-anak atau cinta ibu ke anak-anak itu memang seyogianya dalam ya, dan tidak ada batasnya gitu. Dan dalam perayaan-perayaan tertentu kalau ingin mengekspresikan rasa itu bisa lewat berbagai perayaan ini gitu ya kan. Nah, dalam peringatan 81 tahun NKRI ini tentunya tidak disia-siakan momentum yang istimewa ini oleh semua orang tua dan anak-anaknya, tidak terkecuali kasus kita ini ya kan. Jadi apakah itu ungkapan karena kangen berat misalnya gitu ya, atau memang memanfaatkan momentum ini, menurut saya sih dua-duanya sangat-sangat positif. Bahwa kalau bercerai atau tidak bercerai gitu ya, memanfaatkan momentum perayaan-perayaan besar negara gitu ya atau agama itu sebagai sesuatu yang kayaknya aneh gitu, enggak gitu ya. Ungkapan kangen ya atau ungkapan sayang bisa dilakukan oleh semua orang tua gitu ya kan, mau mereka dalam status bercerai atau tidak gitu. Dan kalau tadi mengungkapkan foto yang seperti itu, ya pasti itu buat orang tuanya maupun buat anak-anaknya itu pasti sesuatu yang juga istimewa gitu. Lihat foto tadi ya, it's a cute one gitu, it's a cute picture gitu. Sama dengan foto banyak orang tua ya dengan anak-anaknya dalam memperingati apapun. Tak hanya itu, Tika Bisono juga menyoroti panasnya prahara gugatan hak asuh anak Ruben versus Sarwendah Tan. Tika Bisono memperingatkan dengan sangat tegas bahwa apapun keputusan hukum terkait jadwal dan porsi pembagian hak asuh anak yang sudah ditetapkan dalam kesepakatan sebelumnya, seharusnya wajib dijalankan oleh kedua belah pihak tanpa terkecuali. Dari kacamata siapapun ya, nggak hanya secara psikologis, terutama kacamata hukum sih ya, kalau sudah ada kesepakatan, ya itu wajib diikutin sifat, itu wajib gitu. Kalau toh ada keberatan, balik lagi ke pengadilan, memang balik lagi lawyer ketemu lawyer, ternyata kliennya keberatannya apa, kemudian dikaji ulang gitu ya, keberatan ini signifikan apa enggak, masuk akal apa enggak gitu ya. Karena memang jika ada hal-hal yang diberatkan kan nggak boleh disimpan sendiri dan dia membuat keputusan hukum sendiri, kan nggak boleh gitu. Harusnya lawyernya si ibu itu juga mendampingi dan melakukan persuasi bahwa sekarang ikuti dulu keputusan hukum pengadilan yang sudah diputuskan. Sekarang ikutin dulu, lihat dulu dalam perkembangannya, misalnya 4/3 tadi gitu ya. Dilihat dulu, misalnya setelah hasil dari ayah ternyata anak-anak ini menjadi lebih negatif misalnya gitu ya kan, kok sering ngomong kasar misalnya gitu yang tadinya enggak. Nah itu kan jadi catatan, Van, jadi catatan bahwa ketemu ayah harus dikurangin misalnya gitu. Tapi kan harus ada bukti dulu bahwa memang dengan ayah yang 3 hari itu anak-anak menjadi tambah nih, unsur negatifnya tambah nih gitu, yang tadinya nggak ada jadi ada. Pemirsa, Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.